kita justru harus membuka hati kita bukan untuk bukan untuk mencari kesalahan gereja-gereja yang ada gitu, dianggap sebagai saingan gitu. Tapi lebih kepada ya udah kalau misalnya mereka memang hebat di situ dan orang bertumbuh di situ ya sudah. Dan itu akhirnya membebaskan diri atau membebaskan gereja dari rebutan jemaat dan juga rebutan talent. Atau bahkan membebaskan diri dari kita berusaha meniru kesuksesan gereja lain. Karena itu juga jadi penyakit loh. Bahwa karena dia tidak tahu identitas siapa, youth kita kurang. Mari kita lihat youth sebelah sana dan tiru apa yang youth sebelah sana punya yang kita gak punya. Mungkin musiknya, mungkin lightingnya. Kalau kita masih bermain di area situ, you don't have any authenticity anymore. Dan membebaskan diri. U-Talks, percakapan sumbang. Dan dulu juga. Jadi nanti bukan cuma gereja yang jemaat, tapi yang maksudnya yang di hijack itu adalah musisi, gitu-gitu. Oh, oke. Jadi kan kayak Sama, pergi aja. Iya, betul. Pergilah kasih. Kejarlah PK lebih besar. Iya. Tadi si Kotim ngomong. Ya, jadi kan gue bilang bahwa yang pengen dilihat adalah bahwa bukan seberapa banyak orang yang datang gitu. Karena kan selama ini kan kalau misalnya kita lihat-lihat tentang pertemuan gereja tuh selalu bilang gini bahwa kita mesti buka pintu depan dan kita tutup pintu belakang. Ini kan selalu kita sering banyak banget dengar gitu. Buka pintu depan, tutup pintu belakang gitu. Jadi seolah-olah orang yang menjadi masalah adalah banyak gereja buka pintu depan dan buka pintu belakang katanya gitu. Tapi kalau kita lebih ngelihatnya pada akhirnya adalah bagaimana kalaupun gereja itu pintu depan terbuka dan pintu belakang terbuka gitu ya. Orang yang masuk ini retainingnya gitu bisa tetap ada di sini gitu. Itu yang that's going to be the problem gitu. Maksudnya itulah how to-nya gitu. Itu yang pengen kita omongin. Ya karena menurutku aku udah I don't know lah ya mungkin kayaknya sudah mulai beranjak dari konsep gereja yang take attendance bahwa jemaatku harus jadi jemaatku dan hanya jemaatku saja begitu. Dan like if you wanna come to our church, go ahead. If you wanna go to another church, go ahead. Apa juga. Iya. Kita malah lebih seneng. Iya dan maksudnya at the end itu jemaat Kristus kan gitu. Dan at some point ya terserah dia mau ke gereja mana. Kalau menurut dia gereja ini memberkati saya, go ahead. Gereja ini boring banget, saya mau pergi ke tempat lain, go ahead gitu. Bahkan konsep bahwa kita harus tertanam karena kita harus seperti pohon kalau potnya diganti-ganti. First of all itu udah bukan analogi yang tepat begitu. Tapi itu harusnya bukan. Kalau misalnya jemaat pergi karena mungkin dia ditegur, bukan ditegur lah, karena dia kan di dalam Alkitab itu kan salah satunya adalah tujuannya adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau dia pergi karena dia hanya ingin mendengarkan yang menyenangkan telinga dia. Iya, jadi belum katakanlah supaya gampang ya, belum bertumbuh sudah pergi. Ya memang itu juga problematik gak sih? Tapi itu kan tanggung jawab dia. Maksudnya gini loh, ketika kita jadi pendeta di gereja, ketika dia datang tugas kita adalah kita kasih hospitality yang paling oke gitu. And then we provide the best service and best sermon gitu. Tidak untuk berusaha membuat dia stay terus menerus, tapi hanya untuk bertanggung jawab kepada panggilan kita saja begitu. Dan tugas kita adalah juga mengajarkan siapapun yang datang bahwa khotbah ini adalah khotbah yang benar, tidak peduli telinga Anda. Lah kalau Anda tersinggung dan Anda mau pergi ya itu adalah tanggung jawab pribadi Anda kepada Allah. At the end ketika kan jemaat itu juga harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada pertumbuhannya. Lah dia tahu kok kalau memang dia itu hanya masih gimmick gak sih? Dari episode lalu sampai episode ini ya gak berubah. Masih gak ada. Oke. Ambil kayak minum ya. Tapi maksudnya itu kan tanggung jawab dia sebagai jemaat kan. Dia maksudnya ya berarti kamu punya tanggung jawab kepada spiritualitasmu sendiri. Nah kalau kamu memang enggak, gue memang cuma mau jadi jemaat yang mencari keseruan ya silakan. Gak apa-apa juga ya. Gak apa-apa juga, tapi kan ya itu tanggung jawabmu. Betul. Ketika Berarti akhirnya dia akan situasi mencari gereja yang lebih seru dan lebih seru lagi. Betul. Gitu kan. Tapi itu kan teruji kepada kehidupan. Ketika kehidupan sedang turun dan sedang tidak baik-baik saja seperti podcast kita yang kemarin, iman itu bertahan atau tidak kan kelihatan. Apa yang muncul dari imanmu? Sebuah harapan, sebuah penghiburan, sebuah prinsip atau berarti saya harus mencari gereja lain yang memberikan kayak gitu terus kan. Akhirnya dia gak punya ketahanan spiritual yang membuat dia bertahan dalam kehidupan juga. Ya. Gitu. Jadi jadi kalau pertanyaannya kalau judul podcastnya kan apa? Gereja rebutan jemaat. Go ahead. Gak apa-apa. Go ahead.
pokoknya nggak masalah sih gitu. Maksudnya gini, bahwa di luar sana ada hari-hari ini gitu ya, sebulan terakhir deh, sebulan atau 2 bulan terakhir. Ini yang di dunia media sosial tuh yang seru banget adalah seolah-olah ada gereja dari satu geng tertentu di gereja. Itu yang bikin seminar tuh yang kelihatan banget tuh nyenggolnya geng yang ono gitu kan. Gitu kan gitu. Itu lah apaan sih gitu kan. Masih ada, masih ada yang masih main senggol-senggolan kayak gitu. Senggol bacok. Iya, gitu. Padahal kenapa sih nggak urus aja dirinya masing-masing? Itu kan cuma kalau bahasanya siapa waktu itu? Vinky apa Kevin yang ngomong bahwa yang bikin seminar itu tuh untuk membuktikan bahwa sebenarnya bakul nasi lu kesenggol. Gitu kan ya gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa dengan adanya geng itu maka jatah preman gue berkurang nih gitu kan. Jadi gue harus membuktikan kepada orang-orang karena geng itu lebih geng parah, itu lebih jelek, lebih tidak benar. Itu enggak alkitabiah. Oh, jadi kembalilah nasi-nasi kepada bakul yang ini gitu. Nasi Berarti sebenarnya ya mereka sedang memposisikan jemaat atau umat Tuhan itu sebagai market gak sih? Iya. Sebagai Iya, konsumen iya, gitu iya, kan. Iya kan? Dan makanya kayak oke, berhubungan dengan podcast kita yang kemarin, salah satu tindakan yang secara conscious kita ambil bertiga sebagai pendeta adalah we liberate ourselves dari kebutuhan akan uang, dari kebutuhan, karena kan kalau enggak nih oke, berarti jumlah jemaat sama dengan jumlah persembahan, sama dengan jumlah perpuluhan, sama dengan jumlah pemasukan. Ya kita harus rebutan. Tapi kalau ada kayak begini kan, man, gereja kita aja gak ada perpuluhan. Ingat, gereja masalahnya selalu cuma 2. Saya ulangi, gereja masalahnya cuma 2. Ini berdasarkan hasil penelitian bertahun-tahun yang dilakukan oleh saya. Gereja masalahnya cuma 2. 1, kurang duit. Yang kedua, kurang jemaat. Ya, kalau 2 hal ini bisa terpenuhi, aman. Ada duit gak ada jemaat, masalah. Donatur akan mulai tanya, gimana nih? Duit udah gue sediain. Jemaat tuh masa segini-segini aja. Ada jemaat gak ada duit, akan ribut lagi jemaatnya. Dikorupsi di sama pendetanya. Gitu. Jadi 2 hal ini selalu akan menjadi masalah. Yeah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi seolah-olah pola pemikiran gereja kita hari ini. Kurang duit, kurang jemaat. Ya. Nah, jemaat di sini bukan cuma jemaat yang cuma duduk lalu dengar firman Tuhan loh. Dan yang sekarang jadi rebutan. Oh, gimmick kedua selanjutnya, ya. Ini pesan sponsor gak sih? Apa? Oh ada. Tuang ke dalam aja boleh gak? Jangan kotor. Males nyuci ya? Iya. Nah, jemaat yang kalau yang kulihat gitu ya, akhirnya yang rebutan bukan cuma sekedar jemaat yang duduk dan mendengarkan firman ataupun menikmati praise and worship, lighting dan lain sebagainya, tapi jemaat yang punya skill. Entah itu jadi keyboardist, drummer dan lain sebagainya, itu pun jadi rebutan gitu. Jadi kalau dulu cari jiwa, cari jemaat. Kalau sekarang cari jiwa, tapi cari jiwa yang bisa main keyboard. Cari jiwa yang suaranya bagus. Cari pelayan deh. Ya dimaksud adalah sebenarnya cari pelayan. Terus habis itu bilangnya gini gitu, udah gitu jangan gak usah terima PK. Gitu. Karena pelayanan buat Tuhan. Iya, iya. Man, itu apa ya? Itu pergumulan gereja dulu. Sekarang gila, I thank God banget kali kita udah nggak di sana. Karena kalau ditanya nih gimana kalau mau pergi, go ahead. Iya. Good for you. Saya mau melayani di gereja lain. Silahkan. Go ahead. Iya, tapi itu terjadi loh. Iya. Rebut-rebutan musisi dan lain Betul, sebagainya. Karena betul. karena akhirnya kan gereja terjebak menjadi production house ya jadinya. Karena kan butuh orang-orang yang seperti itu karena mereka tahu gitu, mereka harus ada industri kreatif setiap hari Minggu gitu Ya. kan. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Nah, enggak, ini Enggak. kan realitanya seperti Iya, ini. realitanya seperti ini Mungkin gitu. pertanyaannya ini adalah, gua kerucutkan pertanyaannya dari tadi adalah pertanyaannya gini. Pasti akan ada orang yang bertanya pada yang melayani di RLC, pemain musik atau worship leader di RLC sebulan dikasih berapa? Gitu ya. Itu sebenarnya Dikasih nasi kotak, tujuan guys. utamanya adalah itu gitu ya. Di RLC sebulan berapa? Dan aku katakan live internationally di sini di seluruh dunia bisa mendengar bahwa di RLC sebulan 30 hari. Aduh, memang sulit kali ya. Aduh, bener lah, gereja itu juga sudah banyak memenjara diri kan, memenjara Yes. kepada konsep produksi. Sistemnya itu loh, Betul. yang harus bertobat itu adalah sistemnya itu. Betul. Dan maksudnya kan pendetanya juga lah. Pendetanya kalau akhirnya dia hanya melihat tugas saya sebagai pendeta adalah memproduksi ibadah raya, itu kan juga sudah great reduction dari panggilan Allah gitu. Dan direduksi jadi cuma sekedar saya koordinator sebuah produksi ibadah gitu. Nah kan yang jadi masalah adalah ketika lu daftar gereja pun, ketika mau daftar pada salah satu sinode manapun, dia akan tanya, lu ibadah minggunya di mana? Jadi seolah-olah bahwa nggak salah atau tidak, bukan nggak salah, tidak
tidak salah pada akhirnya kalau orang bikin gereja, pemikiran pertamanya adalah yuk kita cari gedung yuk buat ibadah. Iya. Iya. Nggak berpikir tentang gereja itu adalah persekutuan umat yang sudah ada gitu kan ya. Jadi ini seolah-olah bahwa yuk kita buka di mall. Iya, iya. Bahkan yang kemarin yang seminar yang gue bilang tadi yang sempat gue singgung adalah melihat fenomena Alkitabiah gereja di dalam mall gitu. Mau gereja di mall, mau di bawah pohon rindang, mau di empang tempat pemancingan, boleh gitu kan. Anything goes menurut gue. Setuju sih, tapi aku rasa kalau ngomongin sistem mungkin benar kali. Akhirnya sepertinya bahkan semua jemaat dan bahkan STT pun sudah punya pemikiran begitu. Bahwa yang namanya gereja itu di gedung mana, di tempat apa, ibadah rayanya gimana, musiknya seperti apa, khotbahnya seperti apa. Jadi akhirnya, dan karena permainannya, quote and quote permainannya begitu, yang mereka harus tampilkan adalah ibadah dengan produksi yang lebih wah di hari minggunya. Untuk bisa menarik jemaat. Yes. Dan akhirnya kan jadi jadi melelahkan. Iya, Ya, iya. melelahkan. Itu akhirnya jadi satu circle ya. Maksudnya semua pihak terlibat, baik gereja itu sendiri, STT itu sendiri. Mungkin akhirnya sekarang STT juga bahasanya apa ya? Mendidik orang-orang yang mampu atau yang relate dengan market. Maksudnya market gereja gitu, yang bisa bikin lighting yang bagus mungkin, musik production yang bagus gitu, yang khotbah yang gimmick yang menarik misalnya. Betul. Dan itu mulai masuk homiletika. Homiletika tuh udah sekarang tuh kadang-kadang isinya sudah bukan lagi soal bagaimana setia kepada teks atau menyampaikan teks yang relevan dengan situasi sosial, tapi udah yang mana yang lucu, yang mana yang seru, yang mana yang gimmick, yang mana yang menarik perhatian begitu. Dan mending menarik perhatiannya untuk sesuatu yang sangat deep. Udah pengen ngomong ya. Iya, menarik perhatian untuk sesuatu yang sangat tiba. Oh ya benar juga ya, masalah ini tidak saya ketahui ya. Jadi membuka wawasan dia, menarik perhatian juga. Wah ini seru nih. Jadi mulai perhatiannya kayak gitu. Nah kalau udah masuk kayak begitu kan udah akhirnya betul sistemnya yang salah. Ya, sistemnya. Kita sudah terjebak jauh lah gitu. Makanya bebaskanlah dirimu dari sistem, hai pendeta. Bebaskanlah dirimu dari sistem, hai gereja. Karena kalau udah kayak gitu udah jauh kemana-mana. Akhirnya gini, domba pergi rebutan domba. Pelayan pergi ditahan-tahan dengan berkata kita harus setia kepada gereja lokal. Kenapa sih? Betul. Nggak ngerti kenapa. Makanya yang menjadi gamenya sekarang adalah bukan seberapa saya menghargai sekali gereja-gereja yang membuka ladang penginjilannya dengan baik gitu ya. Bikin KKR di lapangan bola, that's good. If you have the money, go gitu kan ya. Menurut saya boleh aja gitu kan. Yang mau door to door gitu kan gitu. Kayak kemarin kata Pak Ed bilang katanya, gereja ini udah mulai door to door, bagus gitu kan gitu. Jadi anything goes kalau saya selalu melihatnya kepada kayak gitu. Kita justru harus membuka hati kita bukan untuk bukan untuk mencari kesalahan gereja-gereja yang ada gitu, dianggap sebagai saingan gitu. Tapi lebih kepada ya udah kalau misalnya mereka memang hebat di situ dan orang bertumbuh di situ ya sudah gitu kan. Karena orang yang datang ke LLC, buat yang belum pernah datang LLC itu lebih seperti gua adulam dibandingkan dengan iya gak sih gitu kan. This church is not for everybody, honestly. Kayak gua adulam dibandingkan dengan jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2, enggak lah kita ya gitu. Kita berusaha untuk menghidupi Kisah Rasul pasal 2 dengan lebih baik gitu ya. Ibadah kita, tapi ada satu hal yang menurut gua tuh yang paling gua banggakan adalah orang datang sini lihat gak suka pergi itu udah biasa. Di gereja mana-mana juga gitu. Orang datang lihat I'm not impressed, pergi lagi cuma pengen itu. Tapi orang yang datang 2 kali lihat impress gitu ya dan berpikir bahwa gua mau berjemaat di sini gitu ya. 99% tidak ada yang meninggalkan gereja ini. Oh iya. Ya, once you stay, you will stay. Gitu. Itu sampai dengan hari ini pun itu gue pikir hebat ya gitu ya. People yang benar-benar mau bertahan di sini gitu, stay. People yang mau bertahan stay. Jadi kita kayak ekstrim ya, either you leave or you stay, there's no in between. Soalnya memang pintu depan terbuka, pintu belakang terbuka, pintu kiri terbuka, pintu kanan terbuka. You can live within all doors yang open. Gitu. Satu lagi, parkiran juga banyak. Kan sekarang masalah gereja tuh parkiran, ya gak sih? Biasanya kita mau pergi ke gereja, parkirannya ada nggak? Gitu. Kita parkiran banyak gitu ya gitu. Jemaatnya dikit, parkirannya lebih banyak daripada jemaatnya gitu. Tapi itu yang menarik adalah bahwa people actually stay. Gue cuma percaya gini, bahwa yang berkali-kali gue ucapkan adalah orang pergi
ke tempat di mana ada keseruan, orang pulang di mana ada cinta kasih gitu ya. Jadi walaupun wajah kami ini udah yang paling menjual. Di luar wajah kami ada wajah-wajah yang lebih gak menjual, tapi mereka punya cinta kasih gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya cinta kasih yang bisa dibagikan. Nah ternyata actually people stay because of the love gitu kan. Jadi genuine itu apa sih? Ya, authentic. Authenticity gitu ya. Saya nggak perlu jas yang bling bling. On the other hand, saya juga nggak butuh jubah pendeta yang panjang, gitu kan? Saya cuma butuh ya yang menjadi diri saya sendiri aja. Ya. Tapi itu iya sih, maksudnya menurutku RLC itu akhirnya mungkin karena perjalanan kita bertiga lah, pendeta-pendeta yang sudah melalui asam garam, pahit manis, pahit manis. Pahit. Kehidupan, dan akhirnya kita kayak terjelikan mata dan bilang, oh we don't want to open a church, and if God still call us to open a church, we want to do it Differently. Differently gitu. Hal yang menurut kita sangat otentik dan genuine lah, genuine kepada panggilan, genuine kepada teks, genuine kepada kita. So dan karena itu kita secure banget kepada identitas kita sebagai pendeta dan identitas RLC sebagai gereja. We don't compete. Yeah. Karena kita secure, karena kita panggilan kita tidak terpengaruh sama jumlah jemaat, jumlah persembahan gitu. We are very secure gitu. Dan kita punya ukuran sendiri untuk berkata kalau gitu apa yang menjadikan gerejamu berhasil di matamu. We have our own measurement, tapi itu tidak pernah terpengaruh sama jumlah begitu. Dan aku setuju bahwa gereja ini not for everybody. Makanya aku juga tidak mempromosikan atau ayo ke gereja gua gitu. Anda nggak mencari jiwa berarti. Enggak. No. Not in the traditional sense untuk memenuhi enggak kayak gitu kan. Dan aku setuju bahwa kalau orang datang mendengar khotbah kita, orang tuh bisa very impressed atau what are you talking about? Vinky tuh bisa ngomong dari A ke B, dari jurnal B ke jurnal C gitu, udah kayak kuliah umum. Jadi kalau teman-teman di sini mau datang RLC, mungkin pertama jangan datang ketika Pastor Vinky khotbah dulu kali ya. Kecuali kalau mau naik level. Atau justru kalau orang yang sudah mendengar ribuan khotbah, dia mau mendengar khotbah yang kayak Vinky yang, wah iya nih gue nggak pernah pikir dari perspektif ini, pasti begitu kan. Tapi kita tahu siapa kita gitu. Ya udahlah kalau memang, ya not for everybody, it's okay juga. Kalau memang, aduh gila khotbah lu gereja lu gak asik banget, it is, gak asik, gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Masa gitu. sih gereja kita gak asik? Gereja kita asik loh. According to us. Tapi jelas kita kita genuine dan kita otentik kepada diri kita dan kepada panggilan kita, and that's enough. Dan itu akhirnya membebaskan diri atau membebaskan gereja dari rebutan jemaat dan juga rebutan talent. Atau bahkan membebaskan diri dari kita berusaha meniru kesuksesan gereja lain. Karena itu juga jadi penyakit loh. Bahwa karena dia tidak tahu identitas siapa, youth kita kurang. Mari kita lihat youth sebelah sana dan tiru apa yang youth sebelah sana punya yang kita gak punya. Mungkin musiknya, mungkin lightingnya. Kalau kita masih bermain di area situ, you don't have any authenticity anymore. Dan membebaskan diri kita juga dari rasa rendah diri. Gereja di mana? RLC. Apa? Kesulitan kita cuma satu, RLC. Oh lu reform ya? Reformasi liturgi church. Gara-gara kata-kata reformasi itu ya. Kami metodis loh, banget loh gitu ya. Ya kayaknya pembahasannya jadi udah selesai ya. Semua sudah terjawab. Kita nggak perlu rebutan jemaat, nggak perlu rebutan talent gitu. Ya kan, tetapi fenomena yang terjadi realitanya ini kan jadi kayak kita hidup di dalam dunia kita sendiri ya. Betul. Mungkin ini keuntungan jadi kita adalah akhirnya kita tidak masuk ke berkompetisi di dalam persaingan imajiner yang tidak perlu gitu. Kita membebaskan diri dengan cara kita keluar dari lingkungan itu dan kita mencari niche-nya kita sendiri gitu dan kita berusaha jadi otentik saja di sana, and that's it gitu. We are already content with that. Kita tidak perlu menaklukkan dunia, nama kita tidak perlu dikenal siapapun, kita tidak perlu masuk ke dalam jajaran pendeta-pendeta. We don't need it. Mungkin itu yang akhirnya membebaskan kita. Tapi setuju bahwa mungkin kalau kita akhirnya harus bicara kepada gereja yang masih kayak begitu, please free yourself. It's okay. Gak bisa loh. Tadi lagi kurang duit apa kurang jemaat itu. That's the problem. Ini ada sistem yang sudah terjadi seperti itu. Tapi gak apa-apa. Maksudnya gini, kalau di luar sana ada begitu banyak fenomena. Gue sih nggak mempermasalahkan tentang masalah jemaat yang berpindah dari gereja atau gereja B gitu ya. Karena gue pikir gini, kalau jemaat sampai berpindah pasti ada sesuatu yang jemaat lihat
plus minus gitu. Kemarin sempat di grup kami gitu ya. Kami punya grup kami yang namanya The Room, itu adalah grup yang sangat bawel banget gitu ya. Ada yang suka kasih postingan kemarin ada gini. 7 red flag hamba Tuhan. Ingat gak? Ada 7 red flag hamba Tuhan. Gue bilang gini bahwa yang namanya hamba Tuhan kalau dia punya 7 red flag dan 9 green flag gitu, jemaat akan stay. Percaya deh. Tapi kalau hamba Tuhannya itu bahkan cuma punya 1 red flag aja dan dia nggak punya green flag sama sekali, jemaat kabur. Gitu. Karena apa? Karena orang tuh selalu ada hubungan di situ. Kalau gembalanya nggak ada hubungan sama jemaatnya, artificial banget, gembala upahan istilahnya seperti itu. Lu ketahuan red flag, lu kelar, lu udah selesai. Gitu. Jadi kalau pada akhirnya gereja itu punya culture-nya masing-masing. Gitu. Kalau bahasanya orang karismatik mah DNA-nya masing-masing gitu ya. Nah, tergantung. Dan jemaat itu bebas lah menurut gue untuk mencari seperti apa yang mereka inginkan. Mereka mau bertumbuh dengan seperti apa. Oh pendeta gue ini kok ngajarin gue gini dan gue bertumbuh di situ. Oh ya that's good for you. Ya sudah, it's good for you gitu kan. Okay, makanya tapi ketika kita melihat pada gua Adulam, di situ datanglah orang-orang yang dikejar-kejar oleh penagih hutang, dikejar-kejar oleh orang-orang yang sakit hati dan sebagainya, para orang-orang yang nggak punya tempat di luar lain. Itu mungkin datang. Tapi ya kalau kita mau lihat ya di RLC. Di RLC itu banyak orang-orang yang dianggap kaum marginal. Ya. Dianggap orang-orang yang tidak dipandang oleh gereja-gereja. Tidak dipandang oleh komunitas-komunitas iman Kristen. Tapi banyak orang stay di gereja di RLC. Kenapa? Karena menurut gue gini. Kami menawarkan cinta kasih yang sama kepada mereka yang punya opsi. Dan cinta kasih yang sama kepada mereka yang tidak punya opsi. Yang kita tawarkan adalah hal yang sama. Buat mereka yang punya opsi untuk ke gereja A, B, C, D. Akan melihat RLC kurang besar. Kalau saya mau jualan asuransi, siapa lagi yang bisa saya prospek di sini? Sedangkan gereja mega itu pasti banyak yang masih bisa diprospek gitu ya. RLC kurang seru musiknya gitu kan. Berisik doang. Berapa desibel kagak tahu gitu ya. Tapi nggak bagus, suka salah-salah. Memang kita bukan pemain musik, kita pemain sirkus. Tujuan kita adalah untuk menghibur gitu ya. Jadi apapun kalau orang punya opsi di gereja lain, pasti orang akan pilih untuk pindah. Tapi justru orang yang nggak pindah adalah kenapa? Karena mereka nggak melihat opsi di gereja lain. Mereka nggak melihat penerimaan, mereka nggak melihat cinta kasih, mereka nggak melihat bahwa mungkin di gereja lain gue nggak akan diperlakukan seperti ini kali ya. Jadi gue pikir bahwa kenapa orang bertahan dengan kita adalah karena simply mereka melihat bahwa gue punya opsinya loh untuk pindah. But I tend to stay. Itu yang gue pikir gitu. Jadi ketika kita buka pintu pun orang akan bertahan. Karena kita memberikan apa yang bisa diberikan oleh, apa yang gak bisa diberikan oleh gereja lain. Gue pikir itu sih. Ya. Jadi kalau gitu DNA-nya RLC apa? Kita membebaskan. Kita membebaskan. DNA RLC itu apa? Enggak ada DNA. Felix Chow. Iya, tapi kita mau membebaskan tuh ya kita ada gereja yang juga yang bahkan warna teologi kita pun menurut saya itu warna teologi yang tidak bisa dikategorikan. Jadi gereja lu doktrinnya reform atau pentakosal atau apa, dan menurut saya itu juga sebuah pengkotak-kotakan yang sangat menyempitkan gitu. Yeah. Apakah seluruh soteriologi bisa dijelaskan oleh teologi reform? Enggak juga kan? Apakah teologi keselamatan paling mentok dan paling bagus dikategorikan atau direpresentasikan oleh teologi reform Calvinis? Enggak juga. Penal substitution. Ya kan kalau katanya gitu. Felix Chow. Terus kan kayak apa ya? Kalau bahkan ini deh pneumateologi. Apakah doktrin Roh Kudus paling mentok dan paling bagus dan paling komprehensif direpresentasikan oleh teologi Pentakosta? Tidak juga. Kita sebagai orang-orang yang belajar kita sadar bahwa pengkotak-pengkotakan seperti itu tuh berbahaya. Yeah. Berbahaya karena pada akhirnya mungkin yang kita harus lakukan adalah kolaborasi. Keselamatan dalam aspek tertentu bagus disampaikan oleh teolog reform, tapi dalam aspek yang lain kita harus merangkul yang lain dan kayak gitu kan. Dan metodologi jadi penting untuk akhirnya bukan semuanya kita campur-campur jadi gado-gado, it's true. Tapi sebagai orang atau pendeta yang belajar, we understand fully
bahwa kadang-kadang identitas itu malah akhirnya mengkotak-kotakan untuk sebuah kekayaan yang tidak boleh di cut atau dikotak-kotakan begitu menurut saya gitu. Bahkan bertanya begini, oke kalau gitu DNA-nya RLC apa? Saya juga khawatir itu sebuah pengkotak-kotakan sendiri. Yang akhirnya mempersempit begitu. Padahal dalam berbahasa, oh aku lebih dari kalian semua. Gitu. Kata Rasul Paulus gitu kan gitu. Jadi begitu sih dan menurutku akhirnya juga mungkin yang itulah pengkotak-kotakan itu kan juga yang akhirnya melihat bahwa doktrin Roh Kudus dia tidak lebih dari doktrin Roh Kudus kita, keselamatan dia kurang di sini dan kurang di sana dan akhirnya kita beradu argumen yang sebenarnya tidak not necessarily true, or not necessarily necessary. Kita berusaha tadi kan tadi waktu CJ belum datang tadi ngobrol sama Yulia gitu kan. Bicara bahwa pada akhirnya reformasi liturgi itu justru yang marginal itu di tempat kita adalah yang fundis. Kita perlu untuk lebih membuka diri kita pada yang fundis loh. Iya. Gitu karena kita menerima yang orang-orang yang dimarginalkan oleh kaum fundamentalis sehingga akhirnya kaum fundamentalis itu menjadi yang terpinggirkan di dalam reformasi liturgi. Nah, Kita liberal semua. oleh karena itu kita perlu untuk membuka diri kita gitu kepada mereka juga yang fundis itu sendiri. Menurut gue gitu. Dan memang gue setuju dengan CJ sama Yulia gitu ya bahwa pada akhirnya kita tuh nggak bisa dikotak-kotakan gimana-gimana gitu. Kalau misalnya seandainya mau dikotakin pun gitu ya. Itu hanya karena berdasarkan LLC kan ada karena berdasarkan visi yang dikerjakan bersama-sama. Semua orang punya pemikirannya. Nih gereja tuh kayaknya bagusnya begini gitu ya. Gitu. Kalau gue pribadi gitu, bagi gue gereja paling bagus adalah gereja rumah gitu. LLC tuh kayak gereja rumah yang on steroid gitu. Steroidnya lebih banyak gitu. Jadi berkembang ke ada teolognya, ada apanya, ada Dosennya gitu kan gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya kan kita lebih ingin membebaskan ya. Tujuannya itu sih sebenarnya. Nggak menuntut lah gitu. Karena apa? Karena menjadi tempat yang aman untuk mendengarkan Injil yang berbahaya gitu ya. Karena Injilnya aja udah bahaya. Gereja yang ada sekarang ada gereja yang berbahaya untuk mendengarkan Injil yang aman-aman saja gitu ya. Ya. Oke. Rasanya cukup ya kalau kayak gitu ya. Udah menjawab semua topik yang harusnya dibahas pada hari ini, gitu ya gak sih? kurang seru ya karena katanya gimana sana pergi aja. Iya. Talent war enggak juga, padahal udah siapin gimmick tadi kan. Oke, kalau gitu Sebenarnya ada satu lagi yang kita belum bisa handle hal ini dan mungkin 5 menit kali ya buat membahas ini. Dan pasti akan terjadi lebih banyak ke depannya. Talent war gitu ya, berebutan jemaat, berebutan pekerja. Nanti kita pasti akan satu hari nanti akan kebentur dengan bagaimana ketika perebutan jemaat terjadi atas dasar cinta. 5 huruf 2 suku kata. Oh maksudnya pacaran sama gereja sono. Itu pasti akan seru tuh gitu kan ke depannya gitu. Nah itu pasti nanti ke depannya. Tapi karena kita belum gimana-gimana gitu. Kalau kita sih pikir bahwa gak apa-apa kalau dia emang cinta sama pacarnya itu. Terus dia mau pindah ke gereja sana. Ya sudah. Gitu. Sama juga. Gak apa-apa. Dengan senang hati. Ya. Selama kamu bertumbuh dan selama kamu bisa jadi punya hubungan yang baik gitu. Punya pernikahan yang baik. Go ahead, why not? tapi satu hal yang gak mungkin kekurangan di RLC deh kayaknya. Teologian ya. Ya. Nanti sebentar lagi muncul Felix Chow gitu kan. Itu membuktikan bahwa teologian itu gak punya gereja padahal gitu. Kalau mereka itu punya gereja mereka gak ngumpul di tempat kita. Ya mungkin tapi ya si RLC itu tempat yang aman untuk akhirnya orang tuh mengeksplor kebenaran sebebas-bebasnya gitu. Ya, mau dibilang liberal mungkin kita liberal atau mungkin kita liberated. Tinggal jemaatnya agak-agak bingung ini yang mana nih. Betul. Oke, gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mau kasih masukan, please komen. Bisa di IG kita, di YouTube kita, topik-topik yang akan kita bahas di YouTube selanjutnya. Oke, Thank bye. you. Bye. U-Talks, percakapan sumbang.